Sayangnya takdir berkata lain. Kartini tak bisa berjuang lebih dalam mengangkat harkat derajat wanita. Karena beliau wafat di usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putra semata wayang, R.M. Susalit Dojoaningrat, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Tepat pada hari itu juga beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Kematian Kartini ini cukup mengejutkan karena selama masa hamil dan melahirkan, Kartini tampak sehat walafiat. Selanjutnya yaitu pemikiran beliau. Pemikiran beliau mampu menarik banyak perhatian masyarakat masa itu, khususnya kaum Belanda. Mereka tertarik pada satu surat-surat yang ditujukan kepada orang Eropa yang ternyata buah pemikiran wanita pribumi. Pemikiran R.A. Kartini ini mampu menggantikan pandangan masyarakat Belanda pada wanita pribumi di masa itu. Beliau juga berjuang untuk mensejahterakan wanita atau membuat sekolah wanita. Beliau juga membuat beberapa buku. Buku pencetakan yang pertama yaitu dengan tajuk awalnya Dur Duzernis Tutlech. Kemudian judulnya diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Selain beliau mengusahakan sekolah untuk wanita, beliau juga mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang pertama yaitu jatuh pada tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan kami sebagai pahlawan kemerdekaan. Yang kedua yaitu setiap tanggal 21 April untuk diperingati hari atau tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Namun, namanya dijadikan nama jalan di beberapa kota di Belanda. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Peringatan ini bertepatan dengan hari lahirnya Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini pada 21 April 1879. Dalam memperingati jasa-jasa beliau pada bangsa ini, setiap tanggal 21 April selalu diperingati menjadi Hari Kartini. Salah satu jasa R.A. Kartini untuk bangsa Indonesia misalnya adalah dengan menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Beberapa goresan pena Kartini pernah menjadi majalah wanita Belanda. Tapi hingga ia wafat, tak ada buku yang ia tulis. Padahal sang suami terus mendukung Kartini agar menuliskan pemikiran dalam buku. 7 tahun setelah kematiannya, pada 1904, buku pertama tentang Kartini terbit, menyusul buku-buku lain di masa-masa berikutnya. Bahkan sampai kini sosok Kartini masih menyimpan aneka inspirasi untuk ditulis. Sudah ratusan buku tentang Kartini diterbitkan. Salah satunya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Setelah belasan tahun hanya dapat dinikmati mereka yang mengerti bahasa Belanda, penerbit Balai Pustaka akhirnya menerbitkan Dur Duisternis Tutlech ke dalam bahasa Melayu.
Surat pena berbahasa Belanda tersebut diterjemahkan Armin Pen, sastrawan pelopor pujangga baru. Buku ini kemudian diberi tajuk Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini pun dialihkan ke bahasa dalam bahasa Jawa, Sunda, serta Inggris. Habis Gelap Terbitlah Terang ini membuat Armin Pen tertarik dengan sosok Kartini. Ia pun menuliskan lagi surat-surat Kartini dalam bentuk buku. Ia menyajikan agak berbeda. Armin Pen membagi kumpulan surat ke dalam 5 bab yang menunjukkan tahapan perubahan sikap dan pemikiran Kartini. Surat-surat Kartini renungan tentang dan untuk bangsanya. Agar dapat menguasai bahasa Belanda dengan baik, dosen pembimbing studi sastra di Universitas Leiden meminta mahasiswanya Sulastin Sutrisno menerjemahkan buku asli kumpulan surat Kartini. Terjemahan ini kemudian dibukukan dengan judul Surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya. Kartini juga mengeluarkan surat-surat kepada Nyonya R.M. Abendanon, Mandri, dan suaminya. Surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya ini juga digunakan Sulastin Sutrisno sebagai bahan penulisan buku dengan tema spesifik. Tema-tema tersebut mengambil surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada keluarga Abendanon oleh penerbit Jembatan. Buku ini diberi judul Kartini, Surat-surat kepada Nyonya R.M. Abendanon, Mandri, dan suaminya. Surat dari Kartini, seorang feminis Indonesia. Buku yang kesekian. Josh Scott menerjemahkan surat asli yang ditujukan kepada Abendanon Mandri, termasuk surat-surat yang tak pernah dicoba dalam Deutscherne Stuttlich, dari 108 surat yang diterjemahkan. Saya banyak terinspirasi dari R.A. Kartini, dari semangat juang beliau, dari keteguhan beliau, dari kepemberanian beliau. Saya sangat terinspirasi dan saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.